Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kondisinya hari-hari ini kita tidak dapat datang ke gereja, tapi kita percaya dimanapun kita berada, kita tetap punya kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bawa ucapan syukur kita, hati kita yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Karena kita tahu di dalam Tuhan ada perlindungan yang sempurna, ada kekuatan yang ajaib, ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan mau kasih buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan atas setiap kami. Kalau pagi hari ini dimanapun kami berada ya Tuhan, kami masih bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami masih bisa diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya itu karena kasih anugerah Tuhan atas setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun keadaan bangsa ini, apapun yang menjadi kerinduan kami hari-hari ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang melawat setiap kami. Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kehausan dan kelaparan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau akan nyatakan mujizat-Mu lebih lagi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan kasih kelegaan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami dan ini pujian penyembahan kami yang kami persembahkan terbaik buat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang lebih lagi siap untuk meninggikan namanya, sama-sama kita katakan amin. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau
membaca visi GBI Ebenezer Simpangan. Pada saat kita membaca visi ini kita imani ini terjadi bagi gereja kita dan bagi seluruh kehidupan kita. Mari 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan berlari kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis belayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel sebab ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapak, pagi hari ini kami mau berdoa ya Bapak. Kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa yang kami cintai ya Bapak. Kami percaya melalui wabah ini ya Bapak. Ini semua dalam perlindungan-Mu, ini semua dalam kontrol-Mu ya Bapak. Kami mau katakan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gemetar ya Bapak. Sebab kami bersama-Mu dan Engkau bersama kami ya Bapak. Kami tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 1000 orang rebah di sisi kanan kami, tapi kami tidak akan menimpa kami dan kami hanya menonton yang sendiri ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk Indonesia ya Bapak. Biar Indonesia Engkau jamah, Engkau lawat ya Bapak. Kami mau lebih peka lagi mendengar perintah-Mu, mendengar suara-Mu ya Bapak. Melalui wabah ini, melalui peristiwa ini kami berdoa ya Bapak. Kiranya kemuliaan Tuhan boleh turun ya Bapak. Dan api Pentakosta ketiga boleh tercurah atas anak-anak-Mu di Indonesia ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin ya Bapak. Melalui pemimpin kami berdoa ya Bapak. Engkau berikan hikmat, Kau berikan hikmat untuk memimpin negeri ini keluar dari wabah ini ya Bapak. Menuntun kami keluar dari wabah ini ya Bapak. Mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau satukan dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapak. Sehingga kami boleh bersatu hati melawan wabah ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Depok ya Bapak. Kau berkati, Engkau jamah kota Depok lebih lagi ya Bapak. Terutama anak-anak-Mu di kota Depok ya Bapak. Perlindungan penyertaan-Mu sempurna atas kota ini ya Bapak. Biar kota ini menjadi pokok kegirangan ternama terhormat bagi-Mu dan terpuji di depan segala bangsa ya Bapak. Saat ini kami juga mau angkat tangan kami berdoa untuk pemimpin rohani kami ya Bapak. Kami berdoa untuk gembala pemimpin kami ya Bapak Paniko beserta keempat wakilnya ya Bapak. Syaralabata karalabaya shikaralabaralabaya. Perlindungan-Mu sempurna atas Paniko ya Bapak. Kesehatan-Mu Kau baharui setiap paginya ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Gembala Rayon kami Payung beserta kedua wakilnya ya Bapak. Kau pakai lebih lagi ya Bapak. Kau berikan kesehatan, kekuatan yang baru ya Bapak. Perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Gembala di tempat ini ya Bapak Pariki beserta wakilnya Ibu Rabona ya Bapak. Kau pakai
pakai lebih lagi ya Bapa. Engkau pakai lebih lagi pencurahan Roh Kudus-Mu nyata atas hamba-Mu ya Bapa. Untuk menuai jiwa-jiwa di tempat ini ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya melalui tangan hamba-Mu akan terjadi mujizat-mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau dahsyat, Engkau ajaib ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang menonton tayangan ini ya Bapa, di rumah-rumah maupun di mana tempatmu Engkau berada. Engkau tidak kebetulan menonton tayangan ini saat ini juga, karena Tuhan akan menjamah Engkau. Tuhan sedang berbicara dengan Engkau, Tuhan sedang melawat Engkau ya Bapa. Kami mengatakan yang sakit sembuh di dalam nama Yesus Tuhan, yang sakit sembuh di dalam nama Yesus Tuhan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan kasih, sukacita dan damai sejahtera mengalir ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kami yakin dan percaya Engkau beserta kami. Kami tidak perlu takut ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita terus siapkan hati kita pagi hari ini. Firman Tuhan katakan, ketika kita dalam hadirat Tuhan, Dia akan memberi kekuatan buat setiap kita. Mari hari-hari ini, jadikan hati kita melekat sama Tuhan. Karena di dalam hadiratnya, kita dapatkan kekuatan yang baru. Kita mendapatkan ketenangan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yes Lord. Kami aman dalam naungan-Mu ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami ya Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupi
Kami tenang ya Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Mari sembah, mari sembah Dia, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terima kasih Engkau naungan kami, Kau perlindungan kami, Kau tubuh pertahanan kami. Pada siapakah kami takut? Hanya padamu Tuhan kami berserah. Dia yang maha tinggi, Dia yang maha suci, jadi perlindungan kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih kami aman di dalam-Mu. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada saat ini, apapun kondisimu, mari sembah Dia. Segala laba ya sada, hirala laba takara laba ya sada, hirala laba ya sada, hirala laba ya sada. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Tuhan, puji nama-Mu Tuhan, puji nama-Mu Tuhan, tempat perlindungan kami. Terima kasih ya Tuhan. Orabatakan ala ya sana, hinala ya sana, hinala ya sana, hinala ya sana. Pada siapakah kami takut ketika Kau ada dalam kami? Pada siapa kami gantar? Yesus Tuhan berperang ganti kami. Engkau Tuhan perlindungan kami, Engkau Tuhan kota benteng kami. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hiralala ya la la ya la la ya la la ya la la. Hiralala ya sadakala la ya la la ya la la ya la la ya la la. Arabatakala la ya sadakala la ya la la ya la la. Mari bangun roh kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Berbasar roh dengan kuat, berbasar roh dengan kuat. Warabaya sanda kalala bata kalala baya sanda. Warabaya sanda kalala bata kalala. Tuhan katakan Dia akan berperang ganti kita. Tuhan katakan Dia akan berikan kemenangan. Tuhan katakan Dia yang beri kekuatan. Haleluya. Haleluya.
Jangan putus asa. Saat ini Roh Kudus katakan, Dia punya beribu cara untuk menolong kita. Jadilah tenang. Jadilah kuat. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yes. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk Ayo angkat imanmu di hadapan Tuhan. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Yes. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Ayo lebih lagi katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat
Jesus. Yes, yes, yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bertahta di atas segala penyembahan kami Tuhan. Dan Engkau disenangkan Tuhan Yesus melalui penyembahan kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami semua siap Tuhan Yesus untuk bersorak-sorai. Untuk bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita semua yang siap bersorak-sorai. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata di dalam Daniel bahwa jadilah kuat Bapak Ibu Saudara. Yes. Jadilah kuat Bapak Ibu Saudara. Yes. Akhir-akhir ini Saudara kita perlu terus memperkatakan jadi kuat, jadilah kuat Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan bersama-sama. Haleluya. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang akan datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, Janjinya bagi kita. janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah. Terang Allah akan datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Katakan jadilah kuat. Jadi kuat. Amin. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Ibu Saudara, firman Tuhan di Mazmur berkata, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Yes. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Amin. Karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Mari kita semua yang bersiap bersorak-sorai. Sama-sama kita nyanyikan. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai
perang ganti kita. bertepuk Tangan, muliakan nama-Nya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, dan perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, dan perlindungan dan pengharapan. musik memuji Tuhan. Respon kita. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, dan perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, dan perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara yang berada dan menonton tayangan ini, kita mau deklarasikan Pentakosta ketiga dan kita juga mau deklarasikan Mazmur 91 itu biar menjadi kekuatan untuk kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca Mazmur 91, kita deklarasikan dulu deklarasi Pentakosta. 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita membaca Mazmur 91, 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa Dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuberikan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara untuk kita mendengarkan pengumuman gereja kita untuk sepekan ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Untuk menjadi perhatian jemaat, ibadah pada tanggal 5, 10, dan 12 April 2020 hanya akan dilakukan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah ini dengan streaming di channel YouTube GBI Ebenezer Simpangan pada hari Minggu di tanggal tersebut, yang dimulai pada pukul 10 pagi. Pemberitahuan kepada jemaat, persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7650947317 atas nama GBI Simpangan Depok. Menghadapi wabah yang sedang terjadi, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari saat berdoa untuk Indonesia setiap hari di jam 9 malam dengan pokok doa, dilindungi dari wabah virus corona, diluputkan dari ancaman krisis ekonomi global, lawatan Roh Kudus terjadi dengan dahsyat, generasi muda mengalami revival, amanat agung Yesus dituntaskan, Pancasila dan NKRI tetap terjaga. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita terus persiapkan hati kita pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang membuat mujizat. Engkau Allah yang membuat jalan. Engkau Allah yang hadir tengah-tengah kami. Yes Lord. Engkau Allah yang sama juga yang ada di tempat ini. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you.
stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Mari sekali lagi katakan, even when I don't see it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Engkaulah yang membuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah yang membuat jalan bagi setiap kami ya Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Dan itu Engkaulah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu yang akan Kau sampaikan melalui gembala pembina. Biar setiap kami buka hati kami siang hari ini Tuhan. Firman Tuhan itu tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Mari setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siang hari ini sama-sama kita katakan. Amin. Saudara, kita memasuki tahun yang baru, tahun 2020. Ini adalah tahun dimensi yang baru. Saudara, kalau namanya dimensi yang baru itu semuanya baru. Apa yang belum pernah dialami, itu kita alami sekarang. Nah saudara, kalau saya mengingat pada waktu tanggal 1 Januari, begitu masuk tanggal 1 Januari kita mengalami peristiwa yang tidak biasanya. Hujan luar biasa. Jabodetabek banjir, bayangkan masuk tahun baru. Oh, ini ada apa ya? Tiba-tiba kita mulai mendengar tentang virus corona. Dari Wuhan asalnya, wah nyebar. Dan sekarang jangan tanya, saya tadi pagi lihat di TV, ada 151 negara yang sudah terpapar dengan virus corona. Orang pada panik, bingung. Dan oleh WHO terus dinyatakan sebagai pandemi. Pandemi sudah menyebar dengan sebaran yang luas. Dan ini kalau sudah 151 negara ini bukan main. Saudara. Dan saudara kasih Tuhan, memang sesuatu yang luar biasa. Dikatakan ini virus ini bukan hanya akan berakibat pada kesehatan saja. Tetapi lebih daripada itu, sebetulnya hari-hari ini ekonomi yang sedang dihantam. So, kalau saya lihat pergerakan bursa saham, saya dengar, waduh ini sudah hancur-hancuran. Dan kita boleh dikatakan sudah mulai masuk dalam krisis ekonomi dunia. Saudara mungkin sekarang masih bingung soal coronanya. Tapi sebentar lagi, ini tentu akan lebih bingung lagi soal ekonominya. Dan kalau sudah ekonomi yang dihantam,
ini ke semua sektor, kita nggak tahu. Tapi Tuhan katakan, ini adalah dimensi yang baru. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya ingat bagaimana tuntunan Tuhan sejak pertama. Pada waktu itu pada waktu saya ngomong tentang tuntunan Tuhan yang saya ngomong, itu orang cuma, karena belum kejadian, belum terjadi. Tapi sekarang saya percaya apa yang Tuhan tuntun sejak awal tahun, itu amin. Ini benar, amin, pasti begitu. Saudara, saya ingat pada waktu tanggal 1 Januari saya khotbah, itu dari 2 Korintus 4 ayat 18, ayat 13. Itu berbicara tentang apa? Paulus berkata, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Nah, pesan Tuhan pada waktu itu, kita diminta untuk memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya, terjadilah seperti apa yang kita katakan. Dan waktu itu saya ingat, pertama-tama yang saya ajak ngomong, Mazmur 91. Saya boleh tanya sama saudara, ada berapa banyak yang memperkatakan Mazmur 91 tiap hari? Wow. Apa katakan saudara? Ini penting, ini penting. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya nggak tahu apa kita yang memulai ini, yang mulai memperkatakan, ayo perkataan, wah saya dikecam habis-habisan. Ini mantra kayak, jampi-jampi kayak. Tapi sekarang kita tahu ini mempersiapkan hari-hari ini. Saudara, ayo apa kita memperkatakan sama-sama? Kita perkatakan sama-sama ya. Yuk. 1, ada di belakang kita baca. 1 dengan sungguh-sungguh. Karena kita percaya, kita perkatakan ini. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya oleh perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit mengular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan dialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat di perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular terungan kau kelangkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dan desakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan aku perlihatkan kepada yang keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, ini janji kepada orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Orang yang hatinya melekat sama Tuhan itu akan menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Menjadikan Tuhan tempat kubu pertahanan kita. Saudara, untuk orang yang seperti ini Tuhan berkata, engkau gak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, di mana sekarang dikenal sebagai virus corona. Gak usah takut. Amin. Kita memang waspada. Kita harus mengikuti aturan yang sudah diberikan. Cuci tangan, ya cuci tangan. Betul? Apa saja, ikutin. Tapi nomor 1, jangan terlalu ketakutan. Sebab kita punya tempat perlindungan kita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.
ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji sembah Tuhan. Saudara, luar biasa. Tuhan janji, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Kita amini. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Wow. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Perkatakan tiap hari. Saya sudah bertahun-tahun memperkatakan Mazmur 1-2 kali sehari, pagi dan malam hari. Saya terus perkatakan. Dan itu terus, meskipun ini sudah berakhir, misalnya nanti terus perkatakan. Memang di akhir zaman, di hari-hari ini, kita perlu memperkatakan itu. Saudara, yang kedua, waktu itu saya diingatkan, kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 118 ayat 8. Nanti kita perkatakan bersama-sama. Saudara, Mazmur 118 ayat 8 ini ayat tengah Alkitab. Kalau saudara mau tanya ayat tengah Alkitab yang mana, yaitu Mazmur 118 ayat 8. Sudah muncul belum? Belum ya? Oke, ayo kita baca. 1, 2, 3. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Katakan amin. Ada beberapa yang berkata, amin. Saya percaya Tuhan. Saya perkatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Keadaan saudara akan lebih baik kalau saudara berlindung atau berharap hanya kepada Tuhan. Bukan berlindung atau berharap pada manusia. Termasuk menghadapi keadaan sekarang ini. Saudara, memang yang ramai coronanya, tapi sebentar lagi ekonominya. Ini yang akan lebih berat. Sebab dengan ekonomi sekali lagi itu akan menghantam semua sektor. Tapi kita berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Katakan amin. Saudara, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, di situ dikatakan, kalau kita tuh berharap sama Tuhan, kita memasuki tahun 2020 akan diberi kekuatan baru. Kekuatan yang melebihi anak-anak muda. Kita berlari, tidak menjadi lesu. Kita berjalan, tidak menjadi lelah. Saudara, saya percaya memasuki tahun 2020, hari-hari kalau sudah melihat ini, rasa lelah. Rasanya letih, lesu, betul? Tapi jangan, saya percaya kalau kita berharap sama Tuhan, kita akan diberikan kekuatan baru. Kita berlari, tidak menjadi lesu. Berjalan, tidak menjadi lelah. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbanglah dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Ajaku harapkan Tuhan. Sekali lagi. Orang yang berharap
perbarui kuat bermenang dengan saya Raja Wali. Menari tiada pernah, berjalan tiada lelah, ajaku harapkan Tuhan. Ini Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Orang yang berkenan pada Tuhan, itu adalah orang yang berharap sama Tuhan. Dia bisa jatuh ke dalam pencobaan, masalah, tapi Tuhan janji, boleh jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara, sebab tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Tuhan akan menopang tangan orang yang berkenan kepada Dia, yaitu orang yang berharap kepada Tuhan. Ada berapa banyak orang yang seperti itu? Berarti kepada kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Setelah kita lihat satu ayat lagi, Yeremia 17. Buka, nanti kita baca sama-sama. Ayat 7 dan 8. Bagaimana orang yang berharap pada Tuhan? Kita lihat. Yuk baca. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Orang yang berharap sama Tuhan, gak takut tahun kering. Ini sudah dunia, ini bukan cuma Indonesia, ini dunia lagi masuk tahun kering. Tapi sekali lagi, ini firman Tuhan. Orang yang berharap sama Tuhan gak takut. Boleh masuk resesi apa aja namanya, tapi Tuhan pasti akan membela kita. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tangannya, oh tangannya, Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Katakan haleluya. Katakan berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yuk kita hadapi hari-hari ini dengan janji firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Dan kita percaya, kita perkatakan. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, ketika memasuki tahun 2020, Tuhan memberikan tema untuk tahun 2020. Bahwa tahun 2020 itu adalah tahun dimensi yang baru.
Memang arti dimensi luar biasa, sekarang kita masuk dimensi yang baru. Artinya sesuatu yang baru. Yang gak pernah kita pikir, gak pernah kita alami, ini yang terjadi. Benar ternyata. Tapi Tuhan memberikan kepada kita pengertian waktu itu. Bahwa dimensi berbicara tentang ukuran. Kalau Tuhan berjanji memberikan dimensi yang baru dalam kehidupan kita, itu artinya Tuhan akan memberikan dimensi yang baru, yang lebih besar, yang lebih baik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Katakan amin. Jangan lihat keadaan ini. Jangan. Keadaan boleh berjalan, tapi Tuhan janji seperti ini. Ada berapa banyak yang percaya? Saya ingat, saudaraku, ini tema saya dapatkan pada waktu 2 atau 3 bulan sebelum 2019 berakhir. Sekitar jam 2-3 pagi, saya tuh bangun. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya, dimensi. Wah, saya bangun, iya dimensi. Tuhan, Engkau belum kasih tema untuk tahun 2020 ya Tuhan. Apa dimensi ini ya? Dimensi. Enak Tuhan. Saya ngomong-ngomong sama Tuhan. Saya coba, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Wah enak. Diperkatakan tuh enak. Dalam bahasa Inggris juga enak. The year of new dimension. Wah enak. Kemudian Tuhan berkata kepada saya, kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan yang lebih besar. Tidak jadi ekor, tapi jadi kepala. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang saya dapatkan pada waktu itu. Paginya saya cari, itu ayatnya di mana? Yang pertama tentang kemuliaan yang lebih besar dari 2 Korintus 3:18. Kita akan baca sama-sama. Yuk baca. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, ini berkat secara rohani. Tuhan akan memberikan kepada kita kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Asal kita makin menjadi serupa dengan gambarnya. Atau bisa dibalik. Karena kita menjadi serupa dengan gambarnya, maka kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kita akan semakin besar. Ini dimensi yang baru yang Tuhan mau kita lakukan. Bagaimana supaya ini terjadi? Kita harus makin intim dengan Tuhan. Kalau saudara makin intim dengan Tuhan, saudara akan makin menjadi serupa dengan gambarnya. Itu artinya kemuliaan yang Tuhan yang ada di dalam kita itu akan menjadi semakin besar. Ini berkat secara rohani. Ini yang penting memasuki tahun ini. Dan saudara, kemudian yang tadi itu, Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Kita baca. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, ini berkat secara jasmani, secara materi, bukan jadi ekor, jadi kepala, bukan turun, tapi naik. Ini Tuhan janjikan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan, boleh? Tetapi ini Tuhan janjikan hanya kepada orang-orang yang menjadi serupa dengan gambarnya. Amin. Saudara, ini penting. Saya ingat Pak Kim Seng. Saya tahu Pak Kim Seng ya? Tahu? Ada yang tahu? Pak Kim Seng ini salah satu pendoa syafaat di tempat kita. Dia sakit waktu itu, waktu mendekati kesembuhannya. Dia tuh dapat pengalaman yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Dia dibawa ke sorga. Pada waktu dia turun dari sorga, diam, Tuhan mulai bicara sama dia. Dan salah satu yang Tuhan bicara, bahwa anakku, kata Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan aku, yang mengerti akan rencanaku, aku akan memberikan kepada mereka berkat secara materi.
Senang nggak kira-kira? Oh, pura-pura nggak seneng. Kalau senang berikan tepuk tangan dong ke Tuhan. Dan boleh katakan, wuh. Berikan tepuk tangan lebih keras lagi. Ini waktu janji ini keluar. Waktu saya mimpi yang tadi, itu belum terjadi seperti sekarang. Ini nggak kebayang kalau akan terjadi begini. Dan kita kok menghadapi keadaan seperti ini. Materi berarti ekonomi seolah-olah akan berlawanan dengan keadaan ekonomi. Nanti lihat saja. Saya boleh lihat. Benar gak yang Tuhan ngomong? Asal engkau sungguh-sungguh tahu rencana Tuhan kemana. Ini kita masuk ke Pentakosta ketiga. Mau perkataan bersama-sama Pentakosta ketiga. Mau ditayangkan kita perkataan sama-sama. Yuk. Baca. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak menangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia. Katakan amin. Dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat. Dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Semua diberkati Tuhan. Ada berapa banyak? Ini Tuhan janji. Bukan memang kita ingin, tapi Tuhan janji. Bagi orang yang sungguh-sungguh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kita bagi berdiri sudah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan, selamanya Kau hebat bagiku. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka akan diberkati, mendapatkan pengurapan dalam kebaktian ini, mendapatkan pesan-pesan Tuhan. Terima, sekarang terima apa yang Tuhan janjikan. Terima, 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 terima. Diberkati 100 kali lipat. Engkau dibentengi dari sakit penyakit. Walau 1000 orang dapat sisimu, 10.000 tapi itu tidak menimpamu. Terima, 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 terima. Haleluya. 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 Katakan wuh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah menjadi kekuatan buat kita di hari Minggu ini. Oh rabatakaralayaralaba. Saya mengajak kita semua, mengajak jemaat yang ada di rumah. Mari mengucap syukur. Responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada mujizat di dalam ucapan syukur. Oh rabatakaralayaralaba.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan buat setiap kami Tuhan. Engkau hadir Tuhan ketika kami letih lesu ya Tuhan. Engkau ada Tuhan ketika kami butuh Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami katakan terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan menguatkan kami Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pengurapan Tuhan yang turun limpah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami katakan kami kuat karena firman Tuhan. Kami kuat karena firman Tuhan. Kami sembuh karena firman Tuhan. Ada hari esok yang penuh harapan. Ada hari esok yang penuh dengan damai sejahtera ya Tuhan. Karena firman-Mu menjadi kekuatan buat setiap kami ya Tuhan. Mari terus jemaat yang dikasih Tuhan kita mengucap syukur. Mari berbahasa roh bersama-sama. Kita bangun keimanan kita. Bangun rohani kita dengan ucapan syukur dan bahasa roh yang kuat pada pagi hari ini. Bapak terima kasih buat firman Tuhan yang sudah menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami mau katakan kepada setiap kami kuat di dalam Tuhan. Kami kuat di dalam Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhan kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Dan jika Allah di pihak kami, siapa yang dapat melawan kami? Tidak ada ya Tuhan. Tidak ada Tuhan, sebab kami ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini juga kami diingatkan Tuhan untuk memperkatakan firman-Mu Tuhan. Firman yang berkuasa dalam kehidupan kami. Ada kehidupan Tuhan ketika firman Tuhan dikeluarkan, diucapkan. Ada mujizat ketika firman Tuhan diperkatakan ya Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia saat kami mengucapkan. Itu yang terjadi buat setiap kami. Kami mau membangun iman kami Tuhan dengan kuasa firman Tuhan. Mari kita semua umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, yang ada di tempat ini, mari perkatakan firman Tuhan dan percayai firman Tuhan akan terjadi buat setiap kita. Mazmur 91 terjadi buat kami ya Tuhan. Kami ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami mau melekat dengan Tuhan. Kami mau melekat dengan Tuhan. Dan kami tahu ketika kami melekat dengan Tuhan, kami ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Terus kami katakan kuasa firman Tuhan, walau 1000 rebah di sisi kiri kami, 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami ya Tuhan. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri. Dan kami akan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Yang maha tinggi telah kami jadikan tempat perteduhan kami Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kami akan mengalami kuasa firman Tuhan. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan kami. Dan Tuhan akan perlihatkan keselamatan yang datang dari Tuhan. Dengan panjang umur Tuhan akan kenyangkan kami. Dan kami akan Tuhan perlihatkan keselamatan yang datang dari Tuhan. Maka kami
Kami tidak akan pernah takut ya Tuhan. Kami tidak akan pernah takut ya Tuhan Yesus. Ora bataka syarala batakara laba laba laba. Takut. Amin Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau arahku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, Yesus, Yesus. Mari terus katakan, Tuhan memegang tangan kami Tuhan. Kami tidak takut bahaya Tuhan. Kira la 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 la. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus pegang tangan kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus berikan kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Terus katakan Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari beri kemuliaan yang paling hebat buat Tuhan Yesus. Mari sorakan haleluya. 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 Mari dengan suara keras katakan haleluya. Yesus dahsyat. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan Yesus. Kiralata karalata karalaba takaralaba yaralaba. Ini iman percaya kami Tuhan. Engkau memberikan kemenangan buat setiap kami. Kami tahu sepanjang minggu berjalan ini kuasa penyertaan Tuhan sempurna adanya ya Tuhan. Tuhan akan menjagai kami Tuhan. Di rumah-rumah kami Tuhan. Kami katakan kami ada dalam lindungan Tuhan yang sempurna adanya ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Semua kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji,
Hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Dan Tuhan sempurnakan ibadah kami pada pagi hari ini dengan berkat yang datang dari Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu kasih karunia-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan memberkati. Sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.